بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih di halaman 43. Adapun pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang mana beliau menyebutkan fala yujzi ayyu'tiyal miskin al-wahid min at-ta'am aksar min fidyati yaumin wahidin. Tidak sah seorang miskin itu diberi makanan yang jatahnya melebihi jatah satu hari. Jadi satu orang miskin itu dikasih untuk jatah satu hari. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang diperbolehkan oleh para ulama apabila mufarraqan, terpisah harinya. Misalkan satu orang ini tadi dikasih hari ini, nanti besok dia dikasih lagi, nanti besok dia dikasih lagi. Dengan hari yang terpisah, sebagian para ulama mengatakan tidak masalah kalau dalam masalah fidyah seperti ini. Dan mereka juga menyebutkan yang tidak diperbolehkan seperti kafarah. Karena disebutkan 60 orang miskin. Ketika disebutkan 60 orang miskin, maka jumlah yang dikasih adalah betul-betul untuk 60 orang. Bukan dikasihkan ke satu orang. Ini yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih berkaitan kafarah ataupun fidyah. Dari sini bisa kita ambil faedah kekeliruan sebagian masyarakat yang mengumpulkan fidyah. Kalau fidyah tersebut dibagikan untuk satu orang dalam jumlah banyak, itu tidak diperbolehkan. Kemudian masalah idza a'sarul marid alladzi la yurja bur'uhu awil kabir. Apabila al-marid, orang yang sakit tersebut, a'sar itu berada dalam kondisi kesusahan, susah ekonomi. Orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan tadi, atau orang yang sudah tua, al-kabir, dalam kondisi i'sar, susah, fa innaha tasqutu anhuma al-kaffarah, maka kafarah gugur dari mereka berdua. Kenapa gugur? Li'annahu la wajiba ma'al ajzi, dikarenakan tidak ada kewajiban kalau dibarengi dengan al-ajz, ketidakmampuan. Sebagaimana kaidah yang antum ketahui, la wajiba ma'al ajzi wala karahata ma'al hajah. Tidak ada kewajiban ketika al-ajz, tidak mampu, atau ittirar ketika, atau wala muharrama ma'at tirari. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu dikerjakan,
Tidak ada yang makruh ketika hajat, dan tidak ada yang haram indal ittiror, ketika ittiror kondisinya mendesak, darurat. Wal it'am huna laisa lahu badalun. Maka it'am di sini dia tidak memiliki badal. Maksudnya gini, ketika ada seseorang, kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu lagi berpuasa dikarenakan sudah tua, dan dia tidak mampu bayar fidyah dikarenakan fakir, difakrihi, dikarenakan kefakiran yang ada pada dia, wa faqatihi, kemiskinan yang ada pada dia, maka it'am tersebut gugur, fidyah tadi gugur, jadi tidak perlu dia bayar fidyah. Namun juga tidak ada badalnya, fidyah tersebut tidak bisa digantikan dengan badal yang lain. Kemudian beliau menyebutkan lagi mas'alatun hukmus siyam lil marid, hukum puasa bagi orang yang sakit. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu idza kana as-saumu yadurruhu fa inna as-sauma haramun. Hukumnya adalah apabila puasa tersebut membahayakan dia, maka puasa hukumnya haram. Wal fitru wajibun, sehingga tidak berpuasa pada kondisi tersebut hukumnya wajib. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Ketika seseorang berpuasa dalam kondisi dia sakit dan puasa tersebut yadurruhu, membahayakan dia, imma lita'akhuri bur'ihi, bisa dalam bentuk telat sembuhnya dia, atau ziyadah maradhihi, bertambah sakitnya, kata para ulama, maka puasa tersebut hukumnya haram. Difahami? Kapan? Ta'akhur bur'ihi, tatkala telat sembuhnya, atau yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ziarah maradhihi, tatkala penyakitnya semakin bertambah. Wa nahyuhuna yashmalu izhaqar ruh wa yashmal ma fihi ad-darar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, larangan membunuh jiwa di sini mencakup izhaqar ruh, mencakup izhaqar ruh, menghilangkan nyawa atau ruh, wa yashmal ma fihi ad-darar, dan mencakup segala sesuatu yang padanya ada madarat. Wad dalil, dan dalil yang menunjukkan ala annahu yashmal ma fihi ad-darar, bahwasannya ini mencakup segala sesuatu yang padanya ada kemadaratan. Hadis Amr ibn al-As, hadis dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, indama shalla bi ashabihi wa alaihi janabah, ketika dia, yaitu Amr ibn al-As, salat bersama kaumnya, dan saat itu Amr ibn al-As ada janabah, walakinnahu khafal burda fatayammama, akan tetapi si Amr ibn al-As mengkhawatirkan cuaca yang dingin tersebut sehingga dia pun bertayammum.
Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallaita bi ashabika wa anta junub." Engkau salat bersama kaummu, bersama kawan-kawanmu, bersama sahabatmu dalam kondisi engkau sedang junub? Qal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, zakartu qaulahu ta'ala." Ya Rasulullah, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Wa inni khiftu al-burdah. Aku takut dengan kedinginan ini tadi. Faqarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan penistidlalan si Amr ibn al-As akan hal tersebut. Apakah di sini kematian yang didapatkan oleh Amr ibn al-As? Tidak. Cuman semata-mata kekhawatiran yang membahayakan padanya ad-darar, kemadaratan. Kemudian beliau mengatakan, wal marid lahu ahwal. Orang yang sakit itu memiliki beberapa kondisi. Al-awwal, kondisi yang pertama, alla yata'assaru bis-shaumi. Kondisi pertama, la yata'assar, tidak berpengaruh puasa tadi. Mislu az-zukam al-yasir, seperti az-zukam al-yasir, pilek yang ringan. Awis suda al-yasir, atau sakit kepala yang ringan. Aw waja'id daras, atau waja'id daras, sakit gigi, sakit gusi. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Nah, kalau sakitnya ringan, cuman sekedar pilek, cuman sekedar pusing-pusing sedikit, atau giginya cuman sakit ringan, fahadza la yahillu lahu ayyuftira. Maka yang seperti ini tidak halal, tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasa. Difahami? Lihat, ada faedah di situ disebutkan di bawah. Qala al-Imam Al-Baghawi fi tafsirihi, dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Baghawi mengatakan, waqtalafu fil marad alladhi yubihul fitra. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sakit yang padanya dibolehkan tidak berpuasa. Fadhahaba ahlul zahir, ahlul zahir berpendapat, ila annama yutlaqu alaihi ismul marad yubihul fitrah, bahwasannya sesuatu yang diitlakkan padanya nama al-marad, suatu penyakit, dalam artian ini apapun bentuknya, kalau dia disebut dengan sakit, yubihul fitrah, maka boleh untuk tidak berpuasa. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin, itu pendapat Ibnu Sirin. Jadi sebagian para ulama seperti Ibnu Sirin mengatakan, kalau dia sakit, apapun sakitnya, mau dia sakit gigi, mau dia pusing, mau pilek, selagi dia dibilang sakit, berarti dia boleh tidak berpuasa. Wa qala al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai, huwal maradul ladzi yajuzu fi shalah qa'idan. Kata Al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, beliau mengatakan
sakit yang boleh tidak berpuasa itu adalah sakit yang membolehkan sholat duduk. Kalau antum tidak kuat sholat berdiri, sholatnya duduk, berarti boleh antum tidak berpuasa. Namun wa dhahabal aktsarun, mayoritas para ulama berpendapat ila annahu maradun yukhafu ma'ahu minas shaum ziyadatu illatin ghairi muhtamalah. Namun mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama mereka mengatakan penyakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah marad yang yukhaf ma'ahu minas shaum, yang dikhawatirkan kalau berpuasa ziyadatu illatin ghairi muhtamalah, semakin bertambah penyakitnya dengan penyakit yang tidak bisa ditanggung lagi. Jadi kalau dia puasa semakin bertambah, semakin lesu. Wa fil jumlah annahu idza ajhadahu as-shaumu aftarah. Secara global intinya, apabila puasa tersebut melelahkan dia, menyusahkan dia, aftarah, maka dia batalkan puasa, diperbolehkan. Wa idza lam yujhidhu fahuwa kas-sahih. Namun kalau seandainya puasa tersebut tidak membuat dia lelah, tidak membuat dia capek, maka dia dianggap seperti orang yang sehat. Intaha mukhtasaron. Selesai penukilan secara ringkas. Jelas ya? Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wal marad, sakit, al-mubih lil fitri, yang membolehkan untuk tidak berpuasa itu, huwa syadid alladhi yazidu bis-shaum au yukhsha tabatu bur'ihi. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah, sakit yang membolehkan tidak puasa adalah kondisi asyadid, kondisi parah yang bisa menambah penyakit dengan sebab dia berpuasa tadi, atau dikhawatirkan tabatu, telatnya berkesembuhan. Jadi kata Ibnu Qudamah, sakit yang kita boleh untuk tidak berpuasa itu kalau kondisinya tatkala dia berpuasa penyakitnya makin parah, makin bertambah, atau telat sembuhnya. Jelas? Qila li Ahmad, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, mata yuftirul marid, orang yang sakit itu kapan dibolehkan untuk tidak berpuasa? Qal, Al-Imam Ahmad mengatakan, idza lam yastati', tatkala dia tidak mampu puasa. Qila mithlul huma, seperti al-huma, seperti demam. Qala wa ayyu maradin ashaddu min al-huma. Lalu Imam Ahmad mengatakan, penyakit yang bagaimana lagi yang lebih parah dibandingkan demam? Ya. Jadi Imam Ahmad ditanya, kapan seseorang yang sakit itu boleh tidak puasa? Kata Imam Ahmad, tatkala tidak mampu berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Qila, lalu ditanyakan lagi kepada Imam Ahmad, mithlul huma, demam. Kata Imam Ahmad, kira-kira penyakit yang bagaimana lagi yang lebih parah dibandingkan demam? Ya memang rata-rata kalau demam tidak puasa ya, karena demam itu panas, badan lesu. Wa hukiya an ba'dis salaf, dihikayatkan dari sebagian salaf, annahu abahal fitra bi kulli maradin, bahwasannya dibolehkan puasa dengan segala bentuk penyakit. Itu dinukilkan dari siapa itu? Dari Ibnu Sirin, ya.
hatta min waja'il isba' wa dars, sampai-sampai walaupun sakitnya di telunjuk, kejepit pintu, isba' telunjuk jari jemari, atau sakit gigi, di umumil ayat fihi, berdasarkan keumuman ayat. Wali annal musafir yubah lahul fitru wa illam yahtaj ilaihi, bahwasannya seorang musafir dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa meskipun dia tidak butuh untuk membatalkan puasanya. Firhan naik pesawat ke Jakarta, bolehkah antum membatalkan puasa? Ya boleh saja. Badan antum kuat, boleh. Kalau musafir boleh, kenapa puasa orang yang sakit harus dirinci? Ya enggak? Bukankah dalam ayat sama-sama disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin? Sama. Tsumma qala rahimahullah, beliau mengatakan fakadzalikal marid, demikian juga yang sakit, tidak perlu dirinci. Ya. Tsumma qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wal marad la dhabita lahu, yang namanya penyakit itu tidak ada bobit, tidak ada ketentuan. Fa innal amrad takhtalifu, yang namanya penyakit itu berbeda-beda. Minha ma yadurru sahibahu as-saum, di antara penyakit ada yang membahayakan, memberatkan orang tersebut tatkala berpuasa. Wa minha ma la athara lis-saumi fihi, dan di antara penyakit tersebut ada yang tidak ada asar, tidak ada pengaruh padanya kalau dia berpuasa. Kawaja'id dorsi wa jurhin fil usbu' wad damal, ya. Seperti wajah ad-dors, sakit gigi, tapi sakit gigi ini juga dirinci ya. Ya, tidak setiap sakit gigi itu, ada sakit gigi yang ringan, ada sakit gigi yang parah. Kalau sudah sakit gigi yang parah itu dia butuh makan obat, ya. Dia butuh istirahat lah ya. Tapi kalau sakit gigi yang mungkin masih ringan-ringan, ya, cuman di gusinya saja, cenut-cenut sedikit, masih bisa ditahankan sama dia, maka dia berpuasa. Tapi kalau yang sakitnya sudah parah sampai kepalanya sakit, mentak itu tadi, itu diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, dikarenakan terkadang butuh konsumsi obat. Wajurhin fil usbu', atau luka pada usbu', itu bisa dibaca usbu', usba', usbi', asbi', isba', ya, itu bisa dibaca banyak bacaan. Lafaz usbu' itu bisa, ba-nya itu bisa antum fathah, dhamma, kasrah. Untuk hamzanya is, bisa antum baca is, bisa antum baca us, bisa antum baca as, tidak masalah. Isba boleh, isbu, isbi dengan mengkasroh. Boleh antum fathah, asbu, asbi, asba. Boleh antum dhammah, usbu, usba, usbi. Itu bacaannya diperbolehkan. Waddaml, ad-daml, daml ini bisul, ya. Bisul bisul juga tidak mempengaruhi ya, karena di kulit. Wal qarha al yasira, qarah itu borok yang sedikit lah, ya, borok yang sedikit. Wal jarab itu kudis, masuk padanya kurap, wa asbah dzalik, dan yang semisal itu. Falam yasluh lil marad dhabiton, sehingga tidak ada patokan tertentu dalam suatu penyakit itu, ya. Wa amkana i'tibarul hikmah, yang memungkinkan untuk dijadikan hikmahnya, ya. Wa huwa ma yakhaf minhu dharar, ya.
yang memungkinkan untuk dijadikan hikmahnya, intinya adalah sesuatu yang memang dikhawatirkan atau yukhaf minhu dharar, yang dikhawatirkan padanya kemadaratan. Fa wajaba i'tibaruhu, maka wajib i'tibar, dijadikan patokan. Difahami? Jadi kata al-Imam Ibnu Qudamah, falam yasluh lil marad dhabiton wa amkana i'tibarul hikmah. Jadi tidak ada dhabit tertentu dalam menentukan penyakit tersebut yang memungkinkan untuk dijadikan patokan dalam hikmahnya tadi. Hikmah dibolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Jadi tidak ada dhabit tertentu. Inti patokannya adalah ma yukhaf minhu dharar. Patokannya adalah apabila dikhawatirkan adanya kemadaratan, maka fawajaba i'tibaruhu, maka wajib untuk meninjau, menganggap penyakit tersebut. Kita kembali ke keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Ini yang disebutkan di ta'liq. Kita kembali ke keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, wa in kana ba'dul ulama yaqul, meskipun sebagian para ulama ada yang berpendapat yahillu lahu li umumil ayah. Sebagian para ulama ada yang berpendapat apa? Berpendapat bolehnya orang yang sakit pada setiap penamaan penyakit dia untuk membatalkan puasanya. Berdasarkan keumuman ayat, faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, ya, siapa yang sakit di antara kalian, ini kan umum, maridon, nakirah, umum, menggunakan man, ya. Man istifham atau syartiyah, ya. Siapa yang sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jawab syaratnya mana? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walakinnana naqul, akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita katakan inna hadzal hukma mu'allalun bi illatin. Hukum ini tadi dita'lil dengan suatu illah. Disebutkan alasannya. Apa alasannya? Wahya ayyakunal fitru arfaqu bihi. Alasannya apa? Kalau dia tidak berpuasa itu kondisinya lebih refleks pada dia, lebih tepat, ya, lebih hikmah, lebih lembut. Fahina idzin naqul lahul fitru. Maka ketika itu kita katakan kepada dia boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Kenapa? Apabila berpuasa pada saat itu bagi dia itu lebih nyaman, lebih refleks. Amma idza kana la yata'assaru fa innahu la yajuzu lahu al-fitru wa yajibu 'alaihi shaumu. Adapun kalau seandainya tidak ada pengaruh, seandainya dia berpuasa, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan puasa tersebut dan wajib bagi dia berpuasa. Difahami? Kalau sakit tadi tidak ada pengaruh, ya, dia normal saja, maka wajib bagi dia berpuasa. Itu kondisi yang pertama. Al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua, idza kana yashuqqu 'alaihi shaumu wa la yadurruhu. Kondisi kedua, apabila berat bagi dia untuk puasa namun tidak membahayakan dia. Berat tapi tidak membahayakannya. Fa hadza yukrahu lahu ayyasum. Ini hukumnya makruh. Wa yusannu lahu ayyuftira. Disunnahkan bagi dia untuk membatalkan puasanya. Difahami? Antum misalkan kurnia sakit, sebenarnya tidak membahayakan sih, tapi agak kurang nyaman kalau antum puasa, agak kurang nyaman, agak masyaqqah. Maka kalau dalam kondisi seperti ini hukumnya makruh bagi antum berpuasa, tidak sampai haram. Al-halus salisa, al-hal as-salisa, kondisi yang ketiga, idza kana yashuqqu 'alaihi shaumu wa yadurruhu. Puasa itu berat bagi dia dan membahayakan dia kalau dia puasa. Karajulin musab bi maradil kulli. Seperti orang yang tertimpa penyakit al-kulli. Kalau tidak salah ini apa namanya? Cuci darah kalau tidak salah. Karena cek lagi. Seingat aneh itu.
ginjal. Ya, kila, penyakit kila. Ya. Ya, sakit ginjal. Ginjal. Apa namanya? Cuci ginjal ya. Ada istilah cuci ginjal. Ya, Kak Doni. Ya, penyakit ginjal. Ya. Karojulin musab bimarodil kila. Kacang kila. Itu ginjal, penyakit ginjal. Berarti kan biasanya kalau penyakit ginjal ini kan butuh penanganan dia. Au marad as-sukkar atau marad sukar. Sukar itu gula. Sakit apa namanya? Diabetes, ya, diabetes. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Fasaumu alaihi haram, maka puasa hukumnya haram. Masuk juga yang seperti ini apa? Ma kronis misalkan. Ma yang udah kronis yang tidak bisa ditahan dia masuk juga. Walakin law shoma fi hadhil hal, kalau seandainya dia puasa pada kondisi seperti ini, hal yujzi'uhu as-saumu, apakah puasa itu sah bagi dia? Difahami itu seperti orang yang sakit ginjal atau sakit diabetes. Kalau dia puasa, apakah puasanya sah? Qala Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Berkata Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yujzi'uhu as-sawmu, puasa itu tidak sah. Lianna Allah ta'ala ja'ala lil marid iddatan min ayyamin ukhra. Kenapa? Dikarenakan Allah telah menjadikan waktu hari-hari yang lain sebagai pengganti bagi orang yang sakit tersebut. Falau shoma fi maradihi, kalau seandainya dia berpuasa dalam kondisi dia sakit tersebut, fahuwal kal qadir alladzi shoma fi sya'ban an ramadan. Itu mirip seperti orang yang mampu untuk puasa lalu dia puasa di bulan Sya'ban mewakili Ramadan. Difahami? Fala yujzi'uhu wa yajibu 'alil qadha, sehingga tidak sah puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Faham kata Ibnu Hazm? Tidak sah puasanya. Kalau puasanya berat dan masyaqqah dan membahayakan, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhur, ganti di hari yang lain kalau sakit. Berarti kalau membahayakan, puasanya kapan? Di hari yang lain. Sehingga kata beliau, kalau seandainya dipaksakan puasa, itu mirip seperti orang berpuasa Ramadan di bulan Sya'ban. Difahami? Wa qawlu Abi Muhammad hadza mabniun 'alal qa'idatil masyhurah. Nah, ini antum ingat baik-baik. Kaidah. Kalau bisa ya ikhwan, setiap kita lewati bukunya Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi, antum kumpulkan kaidah-kaidah yang ada dan antum ingat baik-baik. Kaidah seperti ini sangat bermanfaat sekali dalam permasalahan fikih yang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, keterangan atau pendapatnya Ibnu Hazm ini dibangun di atas kaidah yang masyhur. Lihat ya kaidahnya. Anna ma nuhiya anhu lidzatihi fa innahu la yaqa'u mujzi'an. Ini sudah disebutkan sama Syekh Abdurrahman Sa'di sebenarnya dalam Qaidah Fiqhiyah, bahwasannya sesuatu yang dilarang dikarenakan zatnya, fa innahu la yaqa'u mujzi'an, maka tidak sah, ya, tidak bisa dikatakan sah. Dilarang secara zat, dilarang secara zatnya. Ini kan puasa ini tadi dilarang. Kenapa dilarang? Karena dia sakit. Ya benar. Maka tidak sah. Berarti secara zatnya memang dia dilarang untuk puasa. Kenapa dilarangnya? Karena sakit. Orang yang sakit parah boleh tidak puasa? Tidak boleh. Disuruh ganti di hari yang lain.
maka puasanya tidak sah. Itu alasannya. Contoh misalkan kita kembalikan ke pembahasan fikih yang lain yang dilarang secara zat. Jual beli sebelum atau jual beli setelah azan kedua di hari Jumat, sah apa enggak jual belinya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena larangan secara zat jual beli yang dilarang. Difahami? Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti yang dilarang itu jual belinya. Faham tuh? Nah, itu enggak sah. Banyak disebutkan dalam bab muamalah. Makanya dalam beberapa muamalah para ulama sering menyebutkan ini larangan kembali kepada zat. Ini larangan kembali kepada sifat. Kalau larangan kembali kepada sifat, itu masih dikatakan sah. Contoh misalkan kembali kepada sifat. Jual beli yang ada padanya riba. Ya. Jual beli yang ada padanya riba. Hukumnya haram? Haram. Sah? Sah. Karena kembali kepada sifat jual beli, bukan kepada zat yang terjadi padanya jual beli. Sekarang kembali kepada zatul ibadah. Contoh salat. Masalah riba tadi, makanya para ulama menyebutkan riba itu tidak ada pembahasan di kalangan mereka. Balikkan. Ada tidak balikkan? Tidak ada. Misalkan ini apa namanya nasib anak dulu antum minjem ke anak 50 juta, anak tagih 60 juta, ini anak balikin. Ada enggak? Enggak ada. Mereka menyebutkan ya perbanyak sedekah, ambil pokoknya, sisanya sedekahkan. Enggak ada disuruh balikan kepada nasihin. Berbeda kalau dulu nipu nasihin. Ya. Jual beli transaksi ada penipuan di situ. Bohongi. Yang dijual itu misalkan barang apa? Barang palsu. Tidak boleh, itu kembali kepada zat jual beli. Ada ghosh di situ. Penipuan. Maka ketika anak bertaubat, anak harus datang kepada nasin, imma anak minta halal sama dia atau anak balikkan karena ada unsur penipuan. Contoh misalkan dalam masalah sholat. Dilarangkah sholat dalam keadaan membuka aurat? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Itu zatul ibadah. Sah apa enggak orang sholat telanjang bulat? Enggak sah. Sekarang orang dia sudah sholat dan sudah menutup aurat, tapi baju yang dia pakai adalah hasil mencuri. Sah atau tidak? Sah. Karena larangan bukan kembali ke zatul ibadah, tapi larangan kembali kepada sifat penutup auratnya tadi. Adalah hasil dari mencuri. Difahami? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Tidak disebutkan pakaiannya harus pakaian halal dan yang lainnya. Enggak. Tapi yang penting menutup aurat. Namun baju dia dapat mencuri, maka sholatnya sah wa huwa asim. Itu yang disebut oleh para ulama. Seperti tanah, sholat berada di suatu tanah tersebut dilarang. Mereka mengatakan sholatnya sah, namun dia dosa. Difahami? Nah, seperti itu tadi. Itu maksud qaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, annama nuhiya anhu li dzatihi fa innahu la yaqa'u mujzi'an. Yang dilarang secara zat itu tidak bisa dikatakan sah kalau dikerjakan. Fa idza qulna bit tahrim, kalau kita mengatakan hukumnya haram sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, fa inna muqtadha al-qawaid annahu idza shama la yujzi'uhu. Maka konsekuensi kaidah tersebut, apabila dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Kenapa? Di annahu shoma ma nuhiya anhu, dikarenakan dia telah berpuasa dengan puasa yang telah dilarang dari dia. Kasaumi fi ayyami tasyrik, seperti puasa di hari tasyrik. Boleh apa enggak? Enggak boleh, hukumnya haram. Enggak sah untuk puasa di hari tasyrik tersebut. Wa ayyamil idain,
Puasa di hari Aidain la yahil, tidak sah. Wala yasih, tidak halal dan juga tidak sah. Difahami? Nah, ini berlaku kaidah seperti ini berlaku pada semua ibadah. Kalau yang dilarang secara zatul ibadah, maka ibadah tersebut la yujzi, ya, maka tidak sah dikerjakan. Faham sampai sini? Wa bihadza na'rif, maka atas dasar inilah kita bisa tahu khata'. Antum puasa ya, anak-anak. Wa bihadza na'rif khata'a ba'dil mujtahidin. Maka dengan dasar ini kita bisa tahu kesalahan sebagian ulama mujtahidin. Minal mardha alladhi yashuqqu alaihimus shaum wa rubbama yadurruhum. Atau afwan, bukan ulama mujtahidin, tapi orang-orang yang berijtihad. Afwan ya. Wa bihadza na'rif khata' ba'dil mujtahidin minal mardha. Maka dengan dasar ini kita bisa ketahui kesalahan sebagian orang-orang yang masih sungguh-sungguh dari kalangan orang-orang yang sakit, yang berat bagi mereka untuk puasa, terkadang membahayakan mereka puasa. Walakinnahum ya'bauna ayyuftiru, akan tetapi mereka enggan untuk batalkan puasa. Antum lihat ada orang sakit, Pak, kenapa sakit? Masih puasa? Masih. Dalam kondisi sudah lemas, masih dia puasa. Fanaqul, kita katakan inna haula qad akhtau. Kita katakan mereka itu keliru, salah. Haitsu lam yaqbalu karamallah, yang mana mereka tidak menerima kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karam, pemberiannya. Walam yaqbalu rukhsatahu, tidak menerima keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Wa adarru bi anfusihim, mereka membahayakan diri mereka sendiri. Wallahu Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membahayakan diri kalian. Jelas? Ya, tidak boleh membahayakan diri. Sehingga apapun puasanya, mau dia puasa sunnah, puasa wajib, kalau membahayakan dirinya antum boleh dibatalkan, diperbolehkan. Ini kaidah juga berlaku misalkan kerja, antum kerja, aktivitas harian yang mungkin sampai di siang hari antum tidak kuat untuk berpuasa. Boleh makan, minum, diperbolehkan. Bahkan antum belajar ini pun kalau seandainya tiba-tiba lapar sekali, lemas, mau baca Al-Quran itu pun tidak kuat lagi. Kalau masih dipaksakan nanti mungkin timbul madharat sampai diopname di rumah sakit, maka diperbolehkan antum membatalkan puasa. Kemudian masalah berikutnya, masafah itu jarak, allati yusannu lil musafir al fitru fiha, jarak yang disunnahkan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Faham antum? Musafir kan boleh tidak puasa. Nah, jaraknya berapa? Apakah jaraknya 100 kilo ataukah jaraknya 50 kilo, 80 kilo? Kita mencukupkan dengan tarjih yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ini masalah 7 khilaf, jarak musafir, jarak qasar. Ya, Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah. Tapi kalau saya mengatakan juga mazhab Syafi'iyah, tidak juga sih sebenarnya. Ya, masyarakat Indonesia ini katanya mazhab Syafi'iyah. Enggak juga. Masyarakat kita Indonesia itu awam. Pondok-pondok pesantren di Indonesia mazhab Syafi'iyah, iddia, pengakuan. Iya. Aku mazhabnya Syafi'iyah. Secara praktek enggak juga sih. Enggak. Walaupun pondok-pondok yang terkenal dalam artian pondok NU ya, katanya Syafi'iyah, secara praktek ya juga enggak juga seperti itu. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan jarak qasar itu tadi. Berapa jaraknya?
Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau di sini menyebutkan menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah ya. Kita baca. Wal masafa allati taqsuru fiha as-salah haddadaha ba'dul ulama binahwi 3 kilometron. Jarak yang diperbolehkan padanya mengqasar salat, jarak boleh mengqasar salat ditentukan oleh para ulama, dibatasi, haddadaha itu ditahdid, dibatasi oleh para ulama dengan jarak 83 km. Itu pendapat sebagian para ulama, 83. Dusun ana, dusun, rumah di dusun itu, kalau dari Masjid Agung itu sekitar 60 sekianan, hampir 70 lah, anggap 65. Nah, Masjid Agung, kan titik nol. Nah, kayak Masjid Agung ke sini itu ada sekitar 10 kilo. Adalah mungkin ya 10 kilo kayak 75 kilo lah, 80 kurang, genap lah 80, masih kurang 3 kilo. Prabu Muli mungkin 80 masuk, tahu tuh. Antum pernah jengok ada speedometer motor kalau mbak mudik? Nggak perlu jengok, jengok biar di pelang itu, seberapa itu? Murah ini masuk. Itu pendapat sebagian para ulama mengatakan 83 km. Kurang dari 83 antum tidak boleh mengqasar. Wa haddada ba'dul ulama bima jara bil urfu. Dan sebagian para ulama memberikan batasan dengan kebiasaan yang sudah berjalan padanya uruf. Bima jara bihi al urfu, dengan kebiasaan yang jaro sudah berjalan padanya uruf. Dipahami? Uruf. Uruf itu makna uruf. Uruf ini ya ikhwan, apa namanya, kebiasaan lah, atau istilahnya tuh pandangan banyak masyarakat. Jadi uruf al-mu'tabar, uruf yaitu uruf yang mu'tabar, itu uruf yang banyak masyarakat udah memandang seperti itu. Nah, kalau kita ya orang-orang kampung daerah Kayu Agung itu menganggap Palembang ini sudah jarak musafir, jauh. Apa ciri-cirinya? Kata para ulama, di antara ciri-cirinya Ibnu Taimiyah menyebutkan ada zat, ada bekal orang kalau mau melakukan safar. Orang kampung kami kalau mau ke Palembang ini necis dia. Ya enggak? Necis dia. Tahu. Jauh dia bilang. Enggak mau mereka sendal jepit. Ya. Bawa duit agak tebal dikit. Itu musafir. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, annahu safarun, itu sudah dianggap safar, wa illam yablugh 8 kilometron, meskipun tidak mencapai 80 kilometer. Difahami? Nah, gimana dengan Dedi yang suka ke sini dari jalur Dedi, musafir enggak? Oh, udah jelas itu antum. Udah di ujung musafir itu dengan ijma mazhab. Berapa kilo itu? 3 jam katanya dia bawa motor. 4 jam, apalagi 4 jam itu udah lumayan jauh. Kalau Pangkalan Balai paling 40 kan, lebih kurang Pangkalan Balai. Kalau Layol 32 itu ingatnya 32 km ya. Nah, Indralaya itu antum waspadai, jangan sampai, hati-hati. Nah, antum yang ke Sigam, tempat Ustaz Abdul Harwani, Firan, Kosor, berapa kilo tuh, gelombang maju dikit. Sudah pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Berapa? Gelombang 72. Ya, anggaplah misalnya uruf. Kalau kita ikut uruf, ya antum. Makanya antum nih, antum safar itu antum nih pendapatnya apa? Nah, jangan sampai antum tuh Syafi'iyah, antum ngikut pendapat yang 83 km, antum kurang 83, antum sudah mengqasar. Difahami? Nah, antum dulu Firan suka kerja bakti di pondoknya Ustadz Abdul Herwani itu. Antum kawan-kawan di Palembang ini pendapatnya dalam masalah ini apa? Kalau pendapat yang kembali ke uruf, ya sudah.
kosor, tidak masalah. Tapi kalau antum ngotot 80 kilometer, berarti kurang. Maka antum harus ya agak majukan dikit safarnya, tuh geser kalau nak pengen kosor. Seperti itu. Berarti Prabu Mulai sudah masuk ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini menyebutkan, wa maqalan nasu anhu innahu laisa bisafarin falaisa bisafarin. Nah, apa yang dinyatakan oleh orang-orang sesungguhnya itu bukan safar, maka bukan safar. Walau balagha mi'ata kilometer. Meskipun mencapai 100 kilo. Difahami? Kalau orang-orang bilang itu bukan safar walaupun jaraknya 100 kilo. Nah, contoh misalkan sekarang ini kan agak termudahkan perjalanan. Iya kan? Palembang Jambi Palembang Lampung Lampung ada kan enggak musafir itu. Misal kan ada yang ngomong enggak musafir. Walaupun lumayan 4 jam 5 jam itu tadi. Ya berarti tidak terangkap safar itu, Mas. Contoh misalkan kalau dari Simpang Jakabaring itu dulu kan dibuka ke Kayu Agung itu tol cuma 40 kilo, 40.000 ke Muara Tol. Kalau seandainya orang-orang Jakabaring menganggap dekat itu 40 kilo, ya sudah bukan musafir. Kalau urufnya seperti itu. Ya. Ini hitungannya jarak ya, bukan hitungannya kendaraan. Kalau masalah kendaraan, ya Jakarta pun sekarang bisa ditempuh jarak cuma 1 jam. Bukan kecepatan kendaraan, tapi jaraknya tadi. Kalau seandainya kita orang Palembang nih ijma mengatakan deket Jakarta tuh, bukan musafir, ya sudah bukan musafir. Kalau dikembalikan kepada uruf tadi. Wa hadzal akhir huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang terakhir ini itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa dzalika li anna Allah taala lam yuhaddid masafatan muayyanatan. Alasan yang demikian itu bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak memberikan batasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak yuhaddid, tidak memberikan batasan jarak tertentu. Li jawazil qasri, untuk membolehkan qasar. Kan ayat Al-Qur'an cuma menyebutkan idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ya. Gitu kan kalau salah ayatnya. Apabila kalian menempuh suatu perjalanan, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian mau mengqasar salat. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid masafatan muayyanah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan tertentu dalam jaraknya tadi. Wa qala Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menceritakan, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja salasata amyal aw farasikh qasara salata wa shalla rak'atain. Kata Anas bin Malik, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar jaraknya 3 mil atau 3 farsah, beliau mengqasar salat dan salat 2 rakaat. 3 mil. Berapa 3 mil itu? 1 mil itu berapa? 1,3, 4,5 kilo. Itu tadi. 1,6. 1,6 kali 3 kilo, 4 kilo. Anggaplah 5 kilo lah. 5 kilo. Dekatnya nih. Nah, itulah yang buat patokan tidak tepat dulu. Karena Rasul itu di sini dia mengqasar, di sini dia mengqasar, di sini beliau mengqasar. Nah, itu tadi apa sih patokan yang menjadikan patokan? Nah, di antara mereka yang berpendapat juga berkaitan Rasul di Mina haji, ya, haji. Nah, orang-orang yang sholat bersama Rasul di Mina ketika haji dari kalangan penduduk Mekah disebutkan mereka ikut bersama Rasul mengqasar. Dalam kondisi kalau seandainya mereka dikatakan mukim, ya, kenapa mereka ikut mengqasar? Itu alasannya tadi. Kembali ke
apa namanya patokan uruf ini tadi. Wallahu alam, dalam hal ini memang terjadi khilaf yang agak panjang di kalangan para ulama. Ya kalau antum ragu-ragu dengan pendapat yang disebutkan Ibnu Taimiyah tadi, ya sudah, antum kuatkan pendapat yang 83 kilo. Tapi sebatas yang ana tahu, wallahu alam, kebanyakan ustadz-ustadz salafi ini rata-rata menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah ini tadi, kembali ke uruf. Ya. Wa qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aqrabu ila shawab. Pendapat Ibnu Taimiyah ini lebih mendekati kepada kebenaran. Wala haraja inda ikhtilafil urfi fi ayakhudal insan bil qaul bitahdid. Nah, enggak masalah ya ikhwan. Ketika terjadi perbedaan urufnya berbeda-beda. Wong Saku ngomong Prabu Muli, atau orang-orang Saku nih, Wong Saku ngomong betung itu musafir. Wong Kalidoni ngomong enggak, dekat betung itu. Nah, terjadi khilaf. Ya sudah, antum mengambil dengan pendapat yang tahdid 83, enggak masalah. Bi annahu qala bihi ba'dul a'imma wal ulama al mujtahidin. Dikarenakan itu pendapat sebagian para ulama dan para a'immah mujtahidin. Falaisa alaihim bihi ba'sun insyaallah, dan tidak masalah bagi mereka. Amma madamal amru mundhabitan farruju' ilal urfi wa huwa shawab. Adapun selagi perkaranya tadi bisa ada patokan, dipegang uruf tadi, maka dikembalikan kepada uruf, dan itulah yang shawab. Banyak masalah-masalah yang dikembalikan kepada uruf. Di antara yang dikembalikan kepada uruf itu masalah nafkah. Nafkah dikembalikan kepada uruf. Jadi tidak ada patokan tertentu. Normalnya, ya, berapa sih nafkah tersebut? Ya, urufnya normal biasa. Tapi susah di zaman sekarang ini mau dikembalikan kepada uruf, karena sebagian orang itu tidak berpatok pada uruf. Jadi uruf kita ini kadang tidak terpakai di zaman sekarang ini tadi, berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam shawab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.